Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kepanikan masyarakat akibat virus COVID-19, ternyata masih ada manusia-manusia yang tega mengeruk keuntungan. Mereka sengaja menimbun masker dan cairan pembersih tangan agar bisa menjualnya dengan harga berkali-kali lipat. Tak peduli masyarakat sedang sangat membutuhkan. Bahkan ada pula yang membeli masker secara berlebihan sebagai bentuk antisipasi meski sebenarnya ia dalam kondisi sehat, hingga menyebabkan orang yang sakit dan jauh lebih membutuhkan tidak kebagian masker. Perilaku tersebut sesungguhnya sangat jauh dari akhlak Islam. Karena Rasulullah SAW mengajarkan umatnya bersikap al-ithar, yakni mendahulukan kebutuhan orang lain meski diri sendiri sedang membutuhkan. Al-ithar ini mendahulukan orang lain dalam urusan dunia adalah merupakan satu sikap yang luar biasa. Bayangkan di zaman yang orang berpikir egois, orang berpikir selalu hanya dirinya, bahkan dia rela memakan siapapun, orang lain. Jangankan orang lain, kadang saudara pun dimakannya, saudara pun dizoliminya dan dikorbankannya. Maka bayangkan ada sebuah syariat yang jangankan memakan orang lain, tidak mungkin dilakukannya. Bahkan yang dimilikinya secara halal pun dia berikan kepada orang lain. Bukan itu saja, bahkan dia memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain padahal dirinya sendiri memerlukan. Tidak ada yang melebihi akhlak setinggi itu. Teladan terbaik dalam al-ithar tentu saja manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan dakwah beliau tak jarang Nabi menemui situasi sulit dan berbagai peperangan. Salah satunya perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq terjadi karena adanya koalisi Yahudi dengan kafir Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Rasulullah pun memutuskan bertahan di Madinah. Sebagai cara untuk mempertahankan diri dari peperangan, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Strategi ini dicetuskan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Namun tak mudah untuk menggali parit di tengah kondisi kota Madinah yang sangat dingin, sementara persediaan bahan makanan juga sangat sedikit. Salah satu kunci rahasia mengapa beliau adalah pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya. Lihatlah umpamanya dalam kisah yang sangat terkenal di peristiwa tahun 5 Hijriah di Perang Khandaq. Di Perang Khandaq ketika saat keadaan muslimin harus berhari-hari menggali parit yang cukup panjang 2,5 km. Dengan lebar cukup lebar 5 meter dan kedalaman kurang lebih sama. Di saat seperti itu keadaan dan kemudian masyarakat muslim saat tidak punya makan dan lapar, maka kemudian ketika sahabat mengeluh karena Nabi membuka perutnya dan ada satu batu yang menahan perutnya, mengikat perutnya karena saking laparnya, maka Nabi SAW tersenyum dan kemudian mengangkat perutnya dan terbuka ada 2 batu di perut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keegoisan di dalam diri Rasulullah, apalagi mementingkan diri sendiri. Padahal, sebagai pemimpin, Rasulullah bisa saja memerintahkan sahabat untuk mencarikannya makanan, meski hanya sebagai pengganjal perut. Namun hal itu tidak beliau lakukan. Di saat rakyatnya lapar, rakyatnya kesulitan, maka beliau ternyata ketika belum bisa memberikan solusinya, tapi beliau ikut bergabung bersama dalam kesulitan, bahkan beliau lebih sulit dan lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Kalau sedang ada berbagi makanan umpamanya, daging kambing yang dipotong umpamanya, maka Nabi membagi kepada para sahabatnya dan beliau menjadi orang terakhir yang mengambilnya. Pelajaran tentang ithar juga pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari, Abu Hurairah tengah dilanda kelaparan, sementara ia tak punya uang untuk memberi makanan. Ia pun harus menahan rasa lapar dengan cara menempelkan perutnya di tanah atau mengikat perutnya dengan batu. Lalu ia berinisiatif duduk di pinggiran jalan yang biasa dilalui para sahabat, dengan harapan sahabat akan menawarinya makanan.
Kemudian lewatlah sahabat pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kemudian bertanya tentang sebuah ayat Al-Quran, suatu isyarat yang ia berikan untuk mengungkapkan rasa laparnya itu. Namun, Abu Bakar tak menangkap apa yang diinginkan Abu Hurairah. Maka berlalulah Abu Bakar dari hadapan Abu Hurairah. Tak lama berselang, lewat sahabat kedua Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Isyarat yang sama disampaikan, namun Umar pun tak menangkap maksud perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu hari beliau sangat lapar. Kemudian setelah itu dia malu untuk minta, karena ini juga kelebihan para sahabat, bahwa mereka orang yang bisa jadi kekurangan tapi tidak terlihat kekurangannya. Mereka orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan, tapi mereka tidak menjual kemiskinannya, tetapi mereka justru menyembunyikannya, malah orang menduga dia orang yang berkecukupan. Itu kelebihan mereka. Setelah Abu Bakar dan Umar berlalu, kali ini Rasulullah yang lewat di hadapan Abu Hurairah. Bertemu Rasulullah ketika itu bagai menemukan mata air di tengah padang gurun. Ketika melihat wajah Abu Hurairah yang kelaparan, Rasulullah langsung tersenyum, menandakan beliau sudah memahami apa yang diinginkan sahabatnya itu. Maka Rasulullah segera mengajak Abu Hurairah ke rumahnya. Ketika sampai, ada susu yang siap diminum. Abu Hurairah mengira susu itu akan langsung dihadiahkan untuknya. Namun Rasulullah justru memintanya untuk mengundang para ahlus suffah ke rumah beliau. Lihat, harusnya susu itu yang diperlukan oleh Abu Hurairah itu langsung diminum oleh Abu Hurairah karena dia sangat memerlukan saat itu. Tapi Nabi ingin bahwa Abu Hurairah belajar sebuah akhlak yang sangat tinggi, yaitu al-ithar. Maka Abu Hurairah diminta oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan para sahabat yang tinggal di Suffah. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, panggillah teman-temanmu di Suffah. Suffah adalah sebuah tempat di belakang Masjid Nabawi yang dulu ditempati oleh para sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, dia tinggal di situ. Kemudian Abu Hurairah sempat sebenarnya dalam dirinya dia merasa kecewa karena dia berkata bahwa saya sedang perlu, mestinya saya diberi dulu. Tapi karena perintah Allah dan Rasulnya tidak bisa ditolak, maka dijalankan saja. Itu pelajaran mahal buat kita semuanya. Tidak banyak bertanya walau mungkin bertentangan dengan hati kecil kita. Setelah para ahlus suffah berkumpul, kemudian Rasulullah meminta Abu Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Setelah semua susu diberikan, hingga para ahlus suffah kenyang, sambil tersenyum Rasulullah berkata, sekarang tinggal aku dan engkau. Nabi SAW manggil Abu Hurairah, yang bukannya segera dikasih minum, tetapi diajari ithar. Kamu memang sedang perlu, tapi ada orang lain yang juga perlu, maka berikan walau dirimu perlu. Maka kemudian Nabi SAW setelah semua selesai, maka Nabi manggil Abu Hurairah, kata Nabi, tidak ada yang tersisa kecuali aku dan kamu. Dari pelajaran luar biasa, tidak ada yang tersisa kecuali aku dan kamu. Maka kemudian Nabi persilahkan seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk meminumnya. Kemudian Abu Hurairah meminumnya, dan yang terakhir sekali adalah Rasul kita Muhammad SAW yang meminum susu yang disediakan itu. Jadi ini adalah contoh tertinggi langsung dari manusia paling tinggi, paling mulia, itu Rasulullah SAW tentang sebuah akhlak yang sangat mulia, yaitu al-ithar. Pemirsa Khalifah, teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari diri sendiri tak hanya diikuti oleh para sahabat, tapi juga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya bermula menjelang wafatnya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk pergi menemui Aisyah. Umar berpesan agar anaknya menyampaikan permintaan izin kepada Aisyah agar jasadnya dimakamkan di sisi kedua orang yang dicintainya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Sesampainya di rumah Aisyah, Abdullah mendapati bahwa Ummul Mukminin sedang menangis karena mendengar kondisi Umar yang makin kritis. Maka Abdullah menyampaikan salam dari Umar dan mengutarakan tujuan utamanya. Kemudian Aisyah menanggapi permintaan Umar itu dengan mengatakan,
Sebenarnya aku ingin tempat itu menjadi tempat peristirahatan terakhirku. Tetapi hari ini aku akan mengutamakan dia daripada diriku sendiri. Jadi tadinya Aisyah ingin bahwa di kamar itu adalah makamnya Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Aisyah. Itu maunya Aisyah. Tapi kemudian karena itu diminta oleh Umar bin Khattab, maka lihat kemudian Aisyah yang menginginkan hidup berdampingan sampai di alam barzakh dengan dua manusia mulia. Yang satu adalah Rasul SAW sekaligus suaminya, dan yang satu adalah ayahandanya dan manusia terbaik setelah Rasul. Itu diurungkannya, dibatalkannya, dia memilih ithar, akhlak yang mulia. Dan kemudian Aisyah mempersilahkan nanti kalau Umar meninggal dimakamkan di situ. Tapi begitu nanti Umar berkata kepada orang sekelilingnya, nanti kalau saya meninggal, maka bawalah jenazah saya ke rumah Aisyah. Kemudian kalau Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan maka makamkan aku di situ. Tapi kalau ternyata beliau tidak mengizinkan maka makamkan aku di Baqi. Dan ternyata kita semua tahu sampai hari ini dideretkan 3 jasad paling mulia diperistirahatkan di kamar Aisyah, bahwa keberadaan Umar di kamar itu adalah salah satu bukti dari akhlak yang sangat mulia dalam Islam, yaitu al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain untuk urusan dunia walau dirinya juga memerlukannya. Dan kemudian malah Aisyah memilih untuk dimakamkan di makam Baqi, makam umum bersama para sahabat yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikisahkan suatu hari ada seorang yang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin menjamu orang tersebut dengan makanan. Namun ketika beliau bertanya ke istri-istrinya, mereka mengatakan bahwa di rumah hanya tersisa air. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah yang ingin mengajak orang ini ke rumah dan menjamunya? Maka salah seorang Ansor menyanggupi, lalu mengajak tamu Rasulullah itu ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, sahabat Ansor itu berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, muliakanlah ia dengan hidangan makanan. Namun sang istri menjawab, kita tidak memiliki apa-apa selain makanan untuk anak-anak. Mengetahui hal tersebut, sang Ansor pun merancang skenario agar tetap bisa memuliakan tamu Rasulullah itu. Ia meminta istrinya untuk menyalakan lampu lalu menidurkan anak-anaknya ketika waktu makan malam tiba. Tujuannya agar sang tamu mengira bahwa tuan rumah juga ikut makan malam namun di ruangan yang berbeda. Sang istri pun menuruti seluruh permintaan suaminya. Ternyata punya skenario bahwa karena sang tamu tentu tidak enak kalau dia makan sendiri, sementara tuan rumah tidak makan, maka sementara makanan tidak cukup untuk semua yang ada di rumah. Maka kemudian ketika malam tiba, kemudian anak-anak ditidurkan. Jadi tadi minta makan sebenarnya, tapi kemudian ditidurkan dan mereka tidur. Kemudian setelah itu sang istri mematikan lampu, dan kemudian terkesan bahwa suami istri sedang makan bersama, padahal tidak ada yang dimakan, dan makanan diberikan kepada tamunya, dan itu adalah ithar. Esok paginya mereka berdua bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan Allah tertawa. Dhahikallah, Allah tertawa melihat apa yang kalian kerjakan, kalian berdua kerjakan pada waktu tadi malam. Jadi Allah menyaksikan itu. Walau dia dilakukan dalam kegelapan malam, walau dia dilakukan tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, maka Allah pasti akan melihat kebaikan itu, dan tidak ada kebaikan yang tidak dibalas dengan kebaikan. Pengorbanan dan sifat ithar yang ditunjukkan keluarga Ansor di Madinah ini sampai Allah puji di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Allah memuji sifat indah mereka yang rela mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Mereka tidak kikir terhadap apa yang dimiliki ketika datang perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka melaksanakannya dengan tulus, sukarela, dan memberi dengan lapang dada. Inilah yang kemudian mengabadikan kemuliaan orang-orang penduduk Madinah yang Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menempati negeri, yaitu menempati kota Nabi SAW, dan menempati iman. Ini orang yang disebut memiliki iman yang luar biasa.
mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Yang pertama adalah mencintai siapapun yang pindah ke negeri mereka, mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Kemudian mereka tidak memiliki kepentingan apapun saat memberi kepada orang lain. Bahkan lebih dari itu, mereka mendahulukan orang lain dalam urusan dunia walaupun mereka sendiri memerlukannya. Dan kemudian penutupnya adalah siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Rangkaian kisah ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk memelihara akhlak mulia al-ithar. Mendahulukan orang lain dalam hal yang bersifat duniawi dan bahkan rela mengorbankan apa yang dimiliki dengan hanya mengharap ganjaran dari Allah. Imam Al-Ghazali bahkan menyebut al-ithar adalah tingkat kedermawanan paling tinggi yang dimiliki seseorang. Karena akhlak Islam sekali lagi, dia siap berbagi secara sosial, bahkan al-ithar menempati yang paling tinggi, yaitu bahwa dia siap memberikan, mendahulukan saudaranya untuk urusan dunia, walau dirinya pun memerlukan. Dan itu adalah merupakan sikap yang sangat mulia, dan masih sangat banyak contoh lagi yang lainnya, karena itu selalu merupakan corak generasi terbaik. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwa salah satu ciri zaman terbaik adalah, kata Nabi, sedikit orang yang meminta, banyak orang yang memberi. Itu salah satu ciri generasi zaman baik. Zaman yang buruk sebaliknya, sedikit yang memberi dan banyak yang meminta. Pelajaran yang sangat mahal untuk kita. Semoga itu menjadi mulia buat kita semuanya. Belajarlah untuk berbagi, memberi. Bahkan karena nanti masih ada akhlak yang paling tinggi, yaitu al-ithar, yang harus kita miliki untuk belajar berbagi kepada orang lain, mendahulukan orang lain walau kita memerlukannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa ganjarannya bagi orang yang mementingkan kepentingan orang lain dibanding mementingkan kepentingan dirinya sendiri? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang ithar, orang yang mendahulukan saudaranya, karena ini adalah akhlak yang sangat mulia, maka tentu mendapatkan banyak sekali kemuliaan insya Allah. Apa ganjarannya? Yang pertama adalah Rasulullah SAW secara umum telah menyampaikan bahwa orang yang kelak paling dekat posisi duduknya dengan beliau di surga adalah sebagaimana kalimat beliau, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling dekat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat adalah siapa yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan ithar ini menempati posisi akhlak yang sangat tinggi, maka mereka yang punya sifat al-ithar, mereka orang yang berhak untuk duduk paling dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan al-ithar, orang yang ithar itu artinya dia sudah pasti menghilangkan sikap pelit dari dirinya, pasti tidak punya sifat pelit orang seperti itu. Maka itulah mengapa penutup ayat di surat Al-Hasyr tentang al-ithar, Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang telah menjaga dirinya dari sifat pelit, maka mereka orang-orang yang muflihun. Ini balasan luar biasa. Kata al-muflihun, kata al-falah, falah itu artinya macam-macam. Falah itu artinya bisa bahagia, artinya bisa sukses. Karena itulah maka bisa kita lihat bagaimana gabungan antara bahagia dan sukses itu sesuatu, bukankah itu sesuatu yang kita inginkan? Maka jagalah diri ini, lindungi dari sikap, dari sifat pelit, jadilah orang yang dermawan, bahkan lebih dari itu jadilah orang yang ithar, maka kita akan menjadi orang yang bisa meraih al-falah. Di al-falah itu adalah dia akan bahagia. Jadi orang yang memberi itu bahagia. Jadi kalau ada orang yang merasa dengan pelit itu bahagia, Anda harus tahu bahwa orang yang memberi jauh lebih bahagia dibandingkan orang yang pelit. Itu yang satu. Dan yang kedua adalah al-falah, itu bisa berarti sukses. Maka kalau ingin sukses, berbagilah dengan orang lain. Itu adalah ganjaran di dunia, dan sebelum nanti di akhirat menjadi orang yang paling dekat duduknya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.